Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat dan inayahnya lah, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Begitu pula salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mewakili teman-teman kelompok 9, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 9, untuk memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama, saya Sufiani Zahra selaku moderator dan presentator. Keempat, ada saudara Ahmad Ihsan selaku presentator pertama, saudari Indah Ramadana selaku presentator kedua, dan saudari Nur An-Nihaya selaku presentator ketiga. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian monopoli, kedua ciri-ciri pasar monopoli, tiga faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, empat kurva permintaan, yang kelima kekuatan monopoli, keenam kurva penawaran monopoli, ketujuh keseimbangan perusahaan pasar monopoli, delapan monopoli alamiah atau natural monopoli, 9 kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, dan terakhir yaitu monopoli dalam perspektif Islam. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, mari kita mendengarkan pemaparan materi dari saudara Ahmad Ihsan. Kepada saudara dengan hormat saya persilakan. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang pengertian monopoli dan ciri-ciri pasar monopoli. A. Pengertian monopoli. Secara bahasa, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polein. Monos berarti sendiri, sedangkan polein berarti penjual. Jika kedua kata tersebut digabung, saya memaknakan secara garis besar bahwa monopoli adalah menjual sendiri, yang berarti bahwa seseorang atau suatu badan atau lembaga menjadi penjual tunggal, penguasaan pasar atas penjualan atau penawaran barang ataupun jasa. Monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar, penjualan produk barang atau jasa di pasaran yang ditujukan kepada para pelanggannya. Pengertian pasar monopoli adalah salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna di mana di dalamnya hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai pasar untuk melayani semua konsumen. B. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu produsen. 2. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. 3. Produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. 4. Produsen menjadi penentu harga. 5. Produsen tidak melakukan promosi. 6. Produknya unik. 7. Tidak ada kemungkinan bagi pendatang baru untuk masuk ke dalam industri. Adapun ciri-ciri pasar monopoli lainnya yaitu penguasaan pasar. Pasar akan dikuasai oleh sebagian pihak saja. Produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki barang pengganti. Pelaku praktek monopoli dapat memengaruhi harga produk karena telah menguasai pasar. Sulit bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari saudara Ahmad Ihsan
Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Saudari Indah Romadona. Kepada Saudari Indah, kami persilahkan dengan hormat. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan wujudnya pasar atau perusahaan monopoli, antara lain adalah 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada kepala perusahaan tersebut. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli, yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Hukum permintaan secara lengkap menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli atau monopoly power merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Kekuatan pasar akan lemah apabila pasar terdiri dari banyak pemain dan produk relatif homogen. Kekuatan pasar lebih tinggi ketika perusahaan beroperasi di bawah oligopoli, di mana pasar hanya terdiri dari beberapa perusahaan dan perusahaan memiliki kekuatan pasar absolut jika hanya satu-satunya produsen di pasar. Para ekonom menggunakan indeks Lerner untuk mengukur kekuatan pasar. Indeks ini pada dasarnya mengukur markup harga atas biaya marginal. Adapun rumus dari indeks Lerner yaitu P min MC atau P sama dengan 1 atau E, di mana P adalah harga, MC adalah biaya marginal, E adalah elastisitas permintaan. Faktor yang mempengaruhi kekuatan monopoli yaitu 1. Hambatan masuk, 2. Jumlah pesaing, 3. Diferensiasi produk. Sumber kekuatan monopoli yaitu 1. Skala ekonomi, 2. Kontrol sumber daya, 3. Elastisitas permintaan, 4. Hambatan regulasi. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Indah Romadona. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Saudari Nur An-Nihaya. Kepada Saudari, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai kurva penawaran monopoli. Tidak seperti pasar persaingan sempurna yang memiliki kurva penawaran karena banyaknya produsen yang ada di pasar. Di pasar monopoli hanya ada satu produsen. Artinya, kurva penawaran di pasar monopoli hanya berwujud satu titik, di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Adanya kebebasan masuk pasar membuat apabila ada pengusaha memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, maka kondisi itu akan menarik pelaku ekonomi lain untuk memproduksi barang atau jasa yang sama. Akibatnya kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Kalau kurva penawaran bergeser ke kanan, akibatnya harga akan turun. Hal ini akan terus terjadi selama masih ada pengusaha yang memperoleh keuntungan. Jikapun terjadi perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa serta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik keseimbangan semula dengan titik keseimbangan baru, karena bentuknya tidak beraturan. Dengan demikian, kurva penawaran pada pasar monopoli tidak dapat dirumuskan melalui gambar kurva. Berikut dilampirkan pembuktian ketidakadaan kurva penawaran dalam monopoli. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai keseimbangan perusahaan pasar monopoli. Untuk keseimbangan pasar monopoli itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek ini dapat dianalisis menjadi 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan total revenue dikurang total cost.
Dalam jangka pendek, pengusaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika ia memproduksi dan menjual pada tingkat output, di mana perbedaan positif antara total revenue dan total cost adalah paling besar, atau ia meminimumkan kerugian jika perbedaan negatif antara total revenue dan total cost paling kecil. Untuk analisis pendekatan kedua, yaitu pendekatan marginal revenue dikurang marginal cost. Sesuai dengan dalil keuntungan, bahwa keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, untuk keseimbangan kedua yaitu keseimbangan jangka panjang. Pada perusahaan bersaing dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal. Sedangkan pada perusahaan monopoli dalam jangka panjang masih dapat memperoleh keuntungan yang melebihi normal. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli mencapai keadaan keseimbangan pada saat memproduksi dan menjual produk. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli mencapai keadaan keseimbangan pada saat memproduksi dan menjual produk sebanyak Q1 dengan harga jual P1 dan biaya total rata-rata C1. Dalam jangka panjang, perusahaan monopoli akan mencapai keadaan keseimbangan pada saat memproduksi dan menjual produk sebanyak Q2 dengan harga jual P2 dan biaya total rata-rata C2. Jadi jelas bahwa dalam jangka panjang perusahaan monopoli masih memperoleh keuntungan di atas normal karena harga produk masih di atas biaya total rata-ratanya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli alamiah adalah monopoli yang secara alamiah harus terjadi. Bentuk pasar selain monopoli justru akan merugikan masyarakat atau publik. Pemegang monopolinya dalam hal ini haruslah pemerintah. Adapun contoh monopoli alamiah adalah perusahaan air daerah atau PDAM. Selain itu, monopoli alamiah juga ini dijumpai dalam jasa umum seperti perusahaan listrik, perusahaan telepon, dan perusahaan angkutan kereta api. Itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nur An-Nihayah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli: A. Munculnya kreativitas dan inovasi. B. Adanya hak cipta atau hak paten. C. Kecilnya peluang untuk berkompetisi. Kekurangan pasar monopoli: A. Memicu perkembangan pasar gelap. B. Terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. C. Munculnya ketidakadilan. Materi selanjutnya yaitu monopoli dalam perspektif Islam. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah, sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi, akibat monopoli, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil pelaku monopoli yang sangat lazim, egois, dan tidak bertanggung jawab. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, secara etimologi, monopoli atau ihtikar berasal dari kata al-hukr yang artinya al-zulm wa al-isa'ah al-mu'asyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli atau ihtikar adalah menahan atau menimbung hoarding barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.
penjual akan mendapatkan untung besar atau monopolistic rent, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli dalam artian harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 9. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.